Guys, apa yang terbukti sekarang ini ketika Amerika sedang mulai hancur ekonominya, tetapi Indonesia semakin melejit kerana itu Indonesia memimpin rapat dunia untuk mengatasi masalah yang sangat serius ini. So, bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video reaction ini. Mari! Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, daripada Sabang sampai Merauke? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, itulah sebaik-baiknya guys. Okey, hari ini saya mahu mentionkan satu video daripada channel Bagi-Bagi. Teman-teman boleh pergi ke channel Bagi-Bagi, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Bagi-Bagi. Okey, judul yang kita mahu mentionkan daripada Bagi-Bagi iaitu 194 negara di dunia rapat darurat dipimpin Kemenq Indonesia hadapi hancurnya Amerika guys. Begitulah katanya ya. Jadi guys, semua kita sudah tahu ya, bank-bank yang besar yang ada di Amerika sekarang satu persatu mengalami kebangkrutan dan sedang berada di posisi yang sangat kacau lah. Sekutu demi sekutunya hengkang dari tangan Amerika ini. Ini yang membuatkan 194 negara di dunia panik kerana ekonomi negara di dunia sangat tergantungnya ke Amerika guys. Namun hebatnya ekonomi Indonesia yang terus maju kerana tidak menjadi boneka Amerika ataupun Mamarika. Jadi negara yang menjadi boneka Amerika mulai kaos, contohnya kita lihat seperti Israel. Mereka dikeroyok berbagai arah guys. Daripada seluruh warganya berdemonstrasi. Tetapi apa yang kita lihat, Indonesia terus melejit. Kita lihat bagaimana ya, iaitu Menteri Kewangan iaitu Sri Mulyani sampai-sampai memimpin rapat dunia untuk mengatasi masalah yang sangat serius ini guys. Indonesia dipercayai menjadi pemimpin demi menyelamatkan dunia dari sisi kegelapan. So, kenapa Indonesia begitu dipercayai negara lain guys untuk memimpin ketika ini? Jadi bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Bagi-Bagi. Dan selepas itu di hujung videonya saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Amerika hancur lebur. Hingga hebatnya Sri Mulyani pimpin rapat Menku sedunia. Akankah beri solusi ke AS? Pasar keuangan Amerika Serikat tengah dihadapkan oleh krisis yang melanda bank besar di Amerika Serikat. Krisis energi yang dialami beberapa negara akhirnya juga ikut mengancam Amerika Serikat. Kondisi ini terlihat dari persediaan gas Amerika Serikat yang mulai terbatas. Kita tahu baru sehari, 2 hari, 3 hari yang lalu hal-hal yang tidak terduga muncul. Ada kebangkrutan ya. bank di Amerika. Ya guys ya. Silicon Valley Bank. Semuanya ngeri begitu ada satu bank yang bangkrut. Muncul lagi belum 2 hari muncul lagi bank berikutnya yang bangkrut, kolaps. Signature Bank. Semua negara sekarang ini menunggu efek dominonya akan kemana. Ya. Sebab itu kita Efek hati-hati. dominonya Saya kemana, sudah ya? mengingatkan kita semuanya berkali-kali, APBN itu uangnya, penerimaan APBN, pendapatan di APBN itu didapatkan dari pajak dari rakyat. Sahabat Bagi-Bagi, Amerika sekarang sedang berada pada posisi yang sangat kacau. Sekutu demi sekutu hengkang dari tangannya. Ini membuat 194 negara di dunia panik. Ya. Karena ekonomi Sekutu-sekutunya, negara di dunia sangat bergantung ke Amerika. Namun hebatnya, ekonomi Indonesia yang terus maju karena tidak menjadi boneka Amerika. Ya, Negara tidak yang boneka menjadi Amerika. boneka Amerika mulai chaos. Contohnya saja Israel. Ya. Mereka dikeroyok Israel, berbagai Australia, arah ya. dan seluruh warganya berdemonstrasi. Indonesia terus melejit maju ekonominya. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sampai-sampai memimpin rapat dunia untuk mengatasi masalah yang sangat serius ini. Wow. Indonesia dipercaya menjadi pemimpin rapat demi menyelamatkan dunia dari sisi kegelapan. Lalu, apa saja yang dibahas oleh Sri Mulyani saat memimpin seluruh dunia?
Apakah memberi solusi bagi kehancuran Amerika? Dan kehancuran apa saja yang sudah dilanda Amerika? Mari kita bahas. Di saat Amerika sedang ambruk tak berdaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan bangganya justru memimpin 7 tahunan Ministerial Meeting of the Coalition of Finance, Ministerial for Climate Action, Washington DC, Amerika Serikat. Dia menegaskan tantangan perubahan iklim butuh tindakan tegas dari semua pihak. Tentu saja bukan membahas iklim saja. Ini sudah pasti ada sangkut pautnya hancurnya ekonomi Amerika Serikat. Amerika sebagai negara besar justru sedang mengalami nasib yang sangat mengenaskan. Dalam kesempatan itu, mantan direktur World Bank juga memperkenalkan program Energy Transition Mechanism atau ETM yang dilakukan Indonesia sebagai bukti upaya menuju energi terbarukan. Selain itu, selama kekuatan ASEAN Indonesia tahun ini juga berhasil merilis taksonomi ASEAN versi 2 yang menunjukkan transisi dengan menghentikan penggunaan batu bara. Sungguh bangga Indonesia menjadi contoh negara-negara besar dunia. Sedangkan Amerika terbungkam melihat pesatnya ekonomi Indonesia. Ekonomi Amerika ambruk tak berdaya. Bahkan semua negara di dunia mulai menjauhinya. Ambisi yang terlalu besar Amerika untuk menguasai dunia hanya sebuah angan-angan saja. Kini digantikan oleh China dan Rusia sebagai pemilik kekuatan besar dunia. Lalu, apa sajakah kehancuran yang melanda Amerika? Kehancuran Amerika memang sudah terlihat dari awal Amerika berdiri. Contoh saja ini terlihat pada sikap AS menghadapi pertempuran. Perlu dipahami, setelah 1945, perang di dunia tak hanya berada di lingkup satu negara, alias melintasi batas-batas politik negara. Hal ini disebabkan karena perang lebih didasari oleh sentimen kebangsaan dan keagamaan yang militan. Yang militannya bisa lintas negara. Pertarungan antara suku A dan B bisa saja berada di 2-3 negara. Pandangan baru inilah yang gagal dipahami oleh AS. Mereka memakai strategi perang dunia bahwa kemenangan diraih usai membunuh pemimpin dan menghancurkan militer musuh. Disinilah letak masalahnya. Dalam setiap pertempuran, AS berhasil menghancurkan militer dan pemimpin, tetapi tidak dengan ideologis atau pemikirannya yang tetap eksis. Akibat gagal menghabisi akar ideologis yang melintas negara dan terlena oleh kemenangan yang semu. Usai membunuh pemimpin, lahirlah sebagai kelompok ekstremis yang melahirkan gerakan terorisme global. Salah satunya bernama ISIS. Dan ini memang terbukti saat ISIS melancarkan aksi terorisme terhadap Barat, khususnya AS. Demi tercapainya kehancuran AS itu sendiri. Aduh, ternyata Amerika sudah mau dihancurkan sejak dulu. Kasus-kasus seperti ini sebetulnya jadi bumerang bagi AS sejak tahun 1970-an dan memuncak saat memasuki abad ke-20. Sudah ada berbagai prediksi American Decline atau kemunduran AS. Penyebab kemunduran saat memasuki abad ke-20 ini disebabkan karena AS membuat seluruh dunia kecewa karena agresi militer dan sistem kapitalisme. Ya, betul sekali. Amerika terlalu berambisi menjadi besar. Tidak mau mendampingi negara berkembang menjadi negara maju, khususnya yang terakhir, model kapitalisme AS yang sebelumnya begitu dominan dipandang setelah merusak politik, menghambat pertumbuhan, dan melemahkan daya tarik AS dalam tatanan global. Berhubungan mulai melemah, disinilah China muncul dan bangkit. China sangat memanfaatkan keadaan. Memang, terkadang bencana seseorang adalah rezeki yang besar bagi kita. Menariknya,
Kebangkitan China ini justru disebabkan Menangguk ayam lagi-lagi oleh kebodohan AS itu sendiri. Kebodohan. Saat AS fokus mengacak-ngacak Timur Tengah yang berujung kekalahan, China fokus berdagang dan meluaskan sayap pandai pengaruh. China. Pada titik ini sebetulnya AS luput dan telat sadar kalau dirinya mengalami kemunduran. Amerika Serikat kini mulai dijauhi sejumlah negara. Ini terlihat dari mata uang, dedolarisasi, hingga tren pergaulan global. Dari sisi mata uang, upaya membuang dolar AS dilakukan sejumlah pihak. Di antaranya, negara-negara yang bergabung dalam BRICS, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Mungkin saja termasuk Indonesia yang akan segera mendepak dolar Amerika. Di segi pergaulan internasional, AS pun mulai dilupakan. Beberapa negara, termasuk sekutu dekatnya, sebut saja Arab Saudi yang tiba-tiba membina hubungan kembali dengan Iran. Di bawah mediasi China, Saudi belum itu lagi sudah baik Prancis. dengan Iran, ya. Usai Presiden Emmanuel Macron menemui Presiden China Xi Jinping pekan lalu, Macron mengatakan ekonomi harus mengurangi ketergantungannya pada AS. Kehancuran Amerika memang sudah di depan mata. Indonesia harus segera bangkit dari keterpurukan. bangkit, guys. Indonesia harus bisa memanfaatkan kehancuran Amerika ini. Seperti China ya. melalui Bagaimana kesempatan, menurut ya. kalian? Yuk diskusikan di kolom yuk. komentar. So guys, dari apa yang kita reactionkan tadi, Amerika sekarang sedang berada di pada posisi yang sangat kacau. Sekutu demi sekutu hengkang dari tangannya. Ini yang membuatkan 194 negara di dunia panik kerana ekonomi negara di dunia sangat bergantung ke Amerika. Kita lihat bagaimana yang bergantung kepada Amerika itu semuanya panik guys. Namun hebatnya ekonomi Indonesia yang terus maju kerana tidak menjadi boneka Amerika. Alhamdulillah, itulah yang sebaik-baiknya guys. Negara yang menjadi boneka Amerika mulai kaos, contohnya kita lihat seperti Israel mereka dikeroyok berbagai arah dan seluruh warganya berdemonstrasi. Tetapi apa yang kita lihat, Indonesia terus melejit maju ekonominya. Bahkan Menteri Kewangan iaitu Sri Mulyani sampai-sampai memimpin rapat dunia guys untuk mengatasi masalah yang sangat serius ini. Indonesia dipercayai menjadi pemimpin demi menyelamatkan dunia dari sisi kegelapan. Wow, sampai begitu sekali ya. Banyak negara-negara selama ini yang percaya pada Amerika sekarang ini sudah rapat daripada iaitu Indonesia ya. Jadi apa yang terbukti sekarang ini ketika Amerika sedang mulai hancur ekonominya tetapi Indonesia semakin melejit. Di sinilah kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan terutamanya Presiden Jokowi, kebijakannya lah yang membuatkan Indonesia semakin maju sekarang ini. Memang syukur Alhamdulillah guys kerana Indonesia mempunyai bapa presiden yang begitu hebat, iaitu bapa Presiden Jokowi. Memang sangat hebat guys bagi saya. Seperti yang dikatakan Mimin bagi tadi, banyak iaitu negara dulunya adalah sekutu Amerika kini sudah mula satu persatu untuk menjauhkan diri dari Amerika itu guys. Dan apa yang kita lihat, ambisi yang terlalu besar Amerika untuk menguasai dunia, kononnya dia bisa menguasai dunia, hanya sebuah angan-angan saja sekarang ini. Jadi kita lihat sekarang ni bagaimana apa yang mengejutkan kini digantikan China dan Rusia. Itu yang untuk saya kata bisa mengejutkan jugalah bagi saya guys untuk lebih berkuasa di dalam ekonomi dunia ini sekarang. Kita lihat China bagaimana mengambil kesempatan, kalau orang Melayu kata ataupun orang Malaysia kata guys menangguk di air yang keruh. Itulah China. Dan itulah dari keselesaan dan telenanya iaitu Amerika dulu kerana terlalu selesa dengan kedudukan mereka yang ada dulu, kini seperti roda yang berputar guys. Dan apa yang kita tahu sekarang ini, satu persatu bank besar mereka kebangkrutan. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada mahu yang ditambah ataupun bisa mahu di komen, anda boleh komen di bawah komentar ini. So guys, untuk penutup reaction kita kali ini, apapun saya sentiasa mendoakan moga Indonesia akan menjadi negara maju dan begitu juga negara saya Malaysia. Saya tetap mendoakan juga demi Indonesia dan Malaysia terus saudara sampai bila-bila, dan hubungan Indonesia dan Malaysia bagaikan adik dan abang, kokoh begitu guys. Itu yang kami harapkan. Saya dan kami semua YouTuber reaction ini umpama duta kecil saja
iaitu untuk menyatukan agar Indonesia dan Malaysia terus saudara sampai bila-bila. So guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiada Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik dan subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.